Itu sebabnya memang bukan ada mengatakan hadis, ada mengatakan bukan hadis. Ya, kalimat itu berbunyi apa? Kami adalah kaum yang makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Jadi makan paling baik waktu kapan? Lapar. Ya. Dan saat lapar yang paling baik dalam putaran fisiologisnya manusia adalah siang. Jadi kalau teman-teman, kalau kita Bapak Ibu sempat atau browsing gitu kan, browsing itu misalnya kita lihat di internet, itu kapan waktu atau hormon lapar paling tinggi? Ternyata tuh waktu jam 12 sampai jam 3 atau jam 4. Itulah waktu makan terbaik. Itu sebabnya Nabi kita Rasulullah itu ketika malam tidak makan lagi. Ba'da Isya beliau tidur. Tipsnya apa? Mulai sekarang kalau Bapak Ibu mau punya badan yang lebih baik, kita ibadah lebih baik, sekarang maka malam jangan banyak lagi makan. Ya, malam jangan banyak lagi makan. Makan terbaik kapan? Kalau saya punya pemahaman atau punya konsep sendiri, makan terbaik itu kapan? Saat matahari terbit sampai matahari tenggelam. Setelah itu jangan makan. Jadi malam nanti, ya katakanlah yang ada yang puasa, ada yang tidak puasa, gitu kan hari ini kan, maka makan terakhirnya sebelum matahari tenggelam. Tapi tidak juga makan nasi kan. Malam kan kita mau rehat. Wa ja'alna laila libasa, kata Allah, dan kami jadikan malam sebagai istirahat. Maka malam jangan bebani badan dengan makanan-makanan yang berat. Contohnya apa? Daging, tepung, berat. Jadi malam-malam makannya apa? Caranya nanti, ya salah satu tipsnya, penuhi isi kulkasnya dengan sayur sama buah. Jadi kalau ada keinginan untuk makan, buka kulkas atau mungkin buka lemari makan, yang ada cuman buah, kita makan buah. Ya, kalau memang butuh lagi, ya makan, minum minyak-minyakan seperti zaitun, VCO, itu boleh. Ya, atau sayuran yang Anda kukus, ya. Atau mungkin paling mudah lagi, kulkasnya Anda penuhin dengan pare. Jadi waktu mau buka ada pare, nggak jadi makan. Tipsnya begitu. Ya. Kita sampai jam berapa ya? 2:30 ya? Begitu Bapak sekalian ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi itu siklusnya. Ya, siklusnya. Dan ibu-ibu sekalian, terutama yang akhwat di sini ya, wanita tuh makhluk hormon. Wanita makhluk hormon. So jangan banyak makan makanan yang bisa atau memakai produk-produk yang bisa mengganggu hormon Anda. Di banyak produk kosmetik dan toiletries banyak sekali bahan-bahan yang dikategorikan sebagai hormon disruptor namanya. Apa saja nanti di browsing aja, lihat di internet. Hormon disruptor, ya. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Ada banyak makanan-makanan yang memang perlu kita kurangi juga, terutama makanan-makanan atau daging-daging hewan ternak. Ya. Jadi kalau Anda ketemu ikan, hewan ternak itu maksudnya yang diberikan hormon atau apapun seperti itulah, ya. Jadi cari seminimal mungkin yang kontaminasinya sedikit. Contoh misalkan kita buah-buahan misalkan. Kalau ketemu dengan buah pisang yang dari kampung, makan itu aja. Ada pepaya kampung, makan pepaya kampung aja. Jangan heboh-hebohan dengan yang impor. Anggur yang nggak ada biji jangan dimakan. Jadi grape seedless fruit atau mungkin seedless fruit atau apa bentuknya jangan dimakan. Sebab apa? Kalau dulu moyangnya si buah-buahan tadi itu ada biji, sekarang nggak ada biji, kemungkinan yang sekarang dibuat di lab. Paham maksudnya? Gitu. Jadi kalau nggak ada biji, terus nanamnya di mana coba? Gitu loh. Kebayang kan? Jadi kalau orang mau tanam semangka tuh nanamnya kan atau bibitnya kan ditanam dari bijinya kan, kasih ke tanah terus dia tumbuh gitu kan. Sekarang kalau semangkanya nggak ada biji, terus nanamnya gimana? Di lab. Jadi dia punya nenek moyangnya di lab loh, dibikin di lab. Itu sekarang dikenal dengan beberapa tuh rekayasa genetika, kurang lebih seperti itulah. Tapi intinya kita cari yang alami saja. Ya. Yang produk-produk yang bersifat GMO, ya GMO itu genetically modified organism, itu Anda kurangi stok. Ya. Kalau Anda ketemu itu. Banyak sekarang. Di list aja, mungkin Anda Bapak Ibu bisa lihat, Anda browsing di internet tuh banyak. Ya, apa saja produk, dan sebagian sudah masuk ke Indonesia. Ya, sebagian sudah masuk ke Indonesia.
Bu, yang kita hadapi sekarang ini masalahnya adalah masalah di mana industri makanan tidak peduli dengan kesehatan. Industri kesehatan tidak peduli dengan makanan. Jadi era fitnah itu kayak begitu. Dan kita tidak bisa mencegah mereka memasukkan apapun ke makanan yang dibuatnya, tapi kita bisa mengatur apa yang masuk dalam mulut kita. Ya. Jadi sekarang itu kalau boleh saya katakan kita tuh relatif bahasa saya itu sudah cenderung ke darurat makanan karena susah, bukan susah sih, mulai agak orang sudah mulai nggak ngerti mana yang sehat mana nggak sehat karena lebih banyak orang makan untuk rasa, gitu loh. Di kampung-kampung mungkin maaf di sekitar kita sekarang ya anak-anak tuh sudah makanannya makanan kemasan semua, ya. Kenal dengan sosis, kenal dengan ini, kenal segala macam sehingga mereka lupa dengan rasa yang benar tuh kayak apa. Ketika ketemu sayur, ketika ketemu buah mereka bingung, otaknya udah bingung. Ya, jadi kita sebagai orang tua, ya lagi-lagi saya sampaikan kita ya ku anfusakum wa ahlikum naro. Selamatin diri kita. Kenapa? Karena gennya kalau anak kita terus-menerus misalkan anak kita misalkan terus-menerus dikasih dengan makanan-makanan gak sehat, maka dia akan mewariskan gen yang cacat nanti ke keturunannya dia. Ya. Jadi apa yang kita makan, satu butir kurma yang kita makan akan mempengaruhi gen kita. Satu gorengan yang Anda makan akan mempengaruhi gen kita. Mungkin Bapak Ibu pernah ingat atau mungkin pernah dapat satu keadaan di mana tiba-tiba gara-gara makan satu potong makanan alergi seluruh badannya. Ada kan? Jadi kita tidak pernah tahu dari makanan mana yang menyebabkan masalah ke badan kita. Kalau udah kayak begitu repotnya minta ampun, Bu, Pak. Ya. Maka kalau saya pribadi lebih memilih untuk tidak cheating kalau saya. Lebih memilih untuk tidak cheating. Kenapa? Ribet ngurusi. Kemarin saya ada sempat makan santan gitu kan, ada makan lontong gitu kan. Kepengen tiba-tiba muncul gitu kan saya makan. Habis itu badan itu beratnya minta ampun. Dan terpaksa akhirnya saya bikin jus minimal ada 3 buah yang saya blender. Baru mulai hilang sedikit. Itu harus saya genjot dengan air yang banyak banget. Ya, sayang badan. Kenapa? Kalau kayak begitu ngaji malas, sholat nggak khusyuk gitu loh. Sayang kan? Jadi mari kita cintai badan kita ini, kita bersyukur dalam rangka menjadikan apa yang kita makan itu lebih memperbaiki ibadah kita. Jadi semuanya, lagi-lagi saya sampaikan, kita niatkan dalam rangka ketaatan, bukan untuk gaya-gayaan. Ya. Semua syariat dalam Islam menyehatkan, tapi kita tidak mengerjakannya untuk sehat. Kita mengerjakannya karena perintah Allah dan perintah Nabi SAW. Ya. Apa? Sebut apa? Rukun Islam tuh sehat semua loh. Sholat sehat, haji sehat, puasa sehat, zakat sehat, sodako sehat semua. Sodako itu sedekah zakat lah gitu ya. Semua sehat. Bahkan ibadah yang paling luar biasa, contoh misalkan haji atau umroh itu kan memerlukan fisik yang luar biasa. Untuk bangun malam itu butuh fisik loh. Ya, maka demikian juga dengan orang-orang yang tidak memaksakan dirinya untuk hidup sehat. Sama juga dengan bahasa saya, kalau orang nggak memaksakan dirinya untuk sholat malam sampai mati juga nggak bakal sholat malam. Kalau nggak maksain dirinya untuk hidup sehat dalam rangka bersyukur dengan nikmat badan ini sampai mati juga gini-gini aja terus, ujung-ujungnya apa? Masa tuanya hanya menuai penyakit. Sayang. Ya, mari kita perbaiki dan kalau ada penyakit yang mulai sekarang minta sama Allah, ya Allah sembuhkan dengan semudah-mudahnya. Ya. Semudah-mudah dengan cara apa? Dengan cara apa yang kau tumbuhkan di atas tanahmu, mendapatkan mataharimu, mendapatkan airmu. Nanti Allah kasih petunjuk. Ya, sesederhana itu sebenarnya. Kalau kita mau fafirru ilallah, kembali kepada Allah. Ya, kembali kepada Allah karena kita ini ciptaannya Allah, bukan buatan siapapun, bukan buatan pabrik, bukan buatan siapapun. Allah yang menciptakan kita dan Allah yang memberikan spare part-nya dari apa yang dia tumbuhkan. Ada kunyit, ada jeruk nipis, ada kurma, ada habatus sauda, semua obat situ. Softwarenya apa? Puasa, sodako, kan gitu. Ista'inu bisobri wassalah, baca Quran. Jadi kalau baca Quran, niatkan sama Allah, ya Allah jadikan Al-Quran yang aku baca ini menjadi wasilah untuk aku sembuh. Bisa.